Shalom, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu sebagai murid-murid Kristus yang ada dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus. Maka kita terus berdisiplin diri untuk belajar, untuk kita semakin banyak tahu, memahami akan iman Kristen, akan firman Tuhan, sehingga kita jadi murid Kristus yang baik, dan akhirnya kita bisa go to the next level, dari level SD ke SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Artinya kita mencapai kedewasaan rohani. Itu yang saya percaya Guru Agung kita namanya Yesus Kristus sangat merindukan, dan Dia mau supaya kita bisa sampai pada kedewasaan rohani. Hari ini secara khusus kita berbicara mengenai integritas diri. Saya percaya integritas diri kita ini sangat penting dalam hidup kita, baik kita sebagai pelayan Tuhan, baik kita sebagai leader, pemimpin, baik kita sebagai pegawai di perusahaan, PNS, ataupun swasta. Integritas diri sangat mempengaruhi hidup kita dan sangat menentukan kualitas kehidupan kita, termasuk juga kualitas pekerjaan kita, kualitas pelayanan kita, kualitas dalam segala hal. Karena itu kita perlu memahami integritas diri dengan baik, dan kita terus membangun, terus berusaha sebagai murid Kristus supaya kita punya integritas diri yang baik di mata Tuhan dan di mata sesama kita. Kita coba melihat dulu definisi dari integritas diri. Menurut kamus, integritas diri itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Mutu atau sifat yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga itu membuat kita memiliki suatu potensi dan kemampuan. Potensi kemampuan ini yang membuat kita memiliki kewibawaan, memiliki wibawa, karena kita punya integritas diri yang baik. Jadi wibawa kita tidak ditentukan oleh umur kita. Wibawa kita tidak ditentukan oleh jabatan kita. Tapi kewibawaan kita lebih ditentukan oleh sejauh mana integritas diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita melihat penghalang dalam membangun integritas diri yang baik. Penghalang utama dalam membangun integritas diri yang baik adalah penerimaan diri. Seringkali kita tidak menerima diri kita apa adanya, dan itu yang membunuh potensi-potensi dalam membangun integritas diri kita, sehingga akhirnya kita tidak memiliki integritas diri yang baik. Karena itu penerimaan diri itu sangat penting dan mempengaruhi integritas kita. Kita harus menerima diri kita apa adanya. Ada orang yang membenci dirinya atau keberadaannya oleh karena satu dan lain hal. Dan ketika kita tidak pede, tidak ada penerimaan diri kita, kita tidak bangga dengan diri kita, kita tidak bangga dengan latar belakang kita, suku, sosial, ekonomi, itu menjadi penghambat dalam membangun integritas diri yang baik. Karena itu kita perlu belajar menerima diri kita apa adanya.
Salah satu wujud dari kita menerima diri adalah kita bersyukur dengan diri kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan diri kita. Kita bersyukur untuk latar belakang suku kita. Karena itu sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Kalau sesuatu yang tidak bisa diubah lagi, maka kita mensyukuri itu. Bahwa itulah pemberian Tuhan, itulah karunia Tuhan, itulah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi diri kita. Jadi kita belajar untuk kita menerima diri kita apa adanya, karena itu menolong saudara dan saya dalam membangun integritas diri yang baik di mata Tuhan. Akibat kita tidak menerima diri sendiri, sulit mengembangkan potensi. Sulit untuk mengasihi sesama, membatasi Allah untuk bekerja dalam dirinya. Jadi kita perlu menerima diri kita apa adanya. Kita bangga dengan diri kita. Kita bersyukur dengan keberadaan diri kita. Dengan seluruh totalitas. Seluruh kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya, maka saya percaya kita bisa membangun integritas diri yang baik di mata Tuhan. Kita harus sadar bahwa siapapun kita, apapun kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Ciptaan Allah yang paling berharga. Tidak ada ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling berharga di dunia ini, kecuali saudara dan saya manusia. Kita adalah ciptaan Allah yang spesial. Karena saudara dan saya diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itulah istimewanya kita. Jadi kita jangan memusingkan penilaian orang terhadap diri kita. Yang kita pusingkan adalah penilaian Sang Pencipta terhadap diri kita. Itu yang lebih penting daripada penilaian orang lain. Orang lain menilai kita apapun juga, itu sama-sama ciptaan. Tapi penilaian Sang Pencipta kita itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kita sudah menerima diri kita apa adanya, sekarang kita melangkah ke bagaimana caranya membangun integritas diri yang baik. Bagaimana membangun performance hidup kita yang baik. Setidaknya ada beberapa kiat di sini. Yang pertama, supaya kita bisa membangun integritas diri yang baik, maka yang pertama kita harus memiliki hati yang sehat. Kalau kita melihat Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 bicara hukum Tuhan. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hati yang sehat adalah hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama. Secara vertikal beres, tapi juga secara horizontal beres. Saya menyebut itu sebagai hati yang sehat. Kalau saudara dan saya memiliki hati yang sehat, itu menolong kita untuk memiliki dan membangun integritas diri yang baik. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang sehat, kita tidak mengasihi Sang Pencipta kita, dan kita tidak mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, adalah sesuatu yang mustahil untuk saudara dan saya bisa membangun integritas diri yang baik di mata Tuhan. Jadi hal yang pertama, supaya saudara dan saya bisa memiliki integritas diri yang baik, kita harus memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama. Salah satu parameter hati yang mengasihi sesama adalah berarti kita tidak membenci orang. Tidak ada kebencian dalam diri kita. Siapapun orang itu, bagaimanapun orang itu, kita tidak ada benci. Kalau ada kebencian, itu tanda kita tidak mengasihi sesama kita. Dan kalau kita tidak mengasihi sesama kita, itu menjadi penghambat, penghalang dalam membangun integritas diri yang baik.
Jadi kita perlu berdoa. Tuhan, berikan saya hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama saya. Karena itulah yang membuat kita bisa memiliki integritas diri yang baik. Yang kedua, dalam membangun integritas diri yang baik, caranya yang kedua adalah kita harus memiliki pikiran yang sehat. Bukan hanya hati yang sehat, tapi juga pikiran yang sehat di mata Tuhan. Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Memiliki pikiran yang sehat itu menolong kita, membantu kita dalam membangun integritas diri yang baik di mata Tuhan. Nah, pikiran yang sehat itu setidaknya 3 hal. Yang pertama, berpikir yang positif. Artinya selalu berpikir hal-hal yang baik dan bukan hal-hal yang negatif. Berpikir yang positif artinya bahwa semua hal dalam hidup ini, semua kejadian, semua peristiwa yang saudara dan saya alami, yang orang lain alami, yang saudara dan saya perbuat, yang orang lain perbuat bagi kita, pasti selalu memiliki 2 sisi. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Berpikir yang positif bagi saya adalah mari kita konsentrasikan kepada hal yang positif. Jadi semua hal dalam diri kita, dalam hidup kita, kejadian apapun juga, pasti ada 2 sisinya. Sisi positif dan sisi negatif. Kita ambil contoh saja, katakanlah kita ada di pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, kita bisa melihatnya dari sisi negatif, tapi bisa melihatnya dari sisi positif. Sisi negatifnya itu membuat kita ketakutan. Itu negatifnya. Negatifnya membuat banyak orang yang meninggal. Negatif. Menakutkan, mengerikan, mencemaskan. Tapi saya percaya betapapun pandemi COVID-19 ini menakutkan, mematikan, tapi pasti ada sisi positifnya. Sisi positif dari pandemi COVID-19, orang semakin terbuka dengan teknologi. Yang selama ini gaptek dengan teknologi, apakah itu Zoom, apakah itu Google Meet, apakah itu Skype. Tapi dipaksa. Banyak positif mengingatkan kita bahwa ada bahaya yang selalu mengancam. Harusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan. Jadi ada sisi positif dan negatif. Semua hal. Hal yang baik pun ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Hal yang menyenangkan pun ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Hal yang tidak menyenangkan sekalipun ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, berpikir yang positif, yang termasuk kategori pikiran yang sehat adalah kita selalu konsentrasikan melihat mana positifnya. Hal positif apa? Kalau saya sakit, hal positif apa yang bisa saya lihat? Saya dikhianati orang, saya ditipu orang. Apa hal positif yang bisa saya lihat? Kita coba fokuskan ke hal yang positif. Jangan hal yang negatif. Itu salah satu kategori pikiran yang sehat. Itu berpikir yang positif. Yang kedua, pikiran yang sehat itu berpikir yang dinamis. Artinya selalu berpikir optimis dan bukan pesimis dengan tantangan atau persoalan yang terjadi. Orang dinamis, orang optimis, pesimis. Salah satu buku mengatakan
Beda orang optimis dengan pesimis. Orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Orang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Jadi kita belajar bahwa berpikir yang dinamis, selalu berpikir optimis. Jangan pesimis. Berpikir yang optimis atau dinamis artinya bahwa apapun persoalan kita percaya Tuhan pasti buka jalan sebagai orang beriman. Apapun kesulitan yang kita alami, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong saya. Apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita harus selalu berpikir optimis. Tuhan pasti sembuhkan saya, Tuhan pasti berkati saya, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti buka jalan. Dan saya percaya Allah bertindak sesuai dengan iman kita. Jadilah sesuai dengan imanmu. Pergilah. Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah karena itu kita perlu membangun berpikir yang dinamis. Yang selalu optimis. Betapapun sulitnya hidup, betapapun sukarnya hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita harus berpikir yang dinamis. Yang selalu optimis. Saya percaya Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan berkati saya. Saya percaya Tuhan buka jalan. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Jadi iman. Selalu beriman. Dan saya percaya ini termasuk kategori pikiran yang sehat. Yang menolong kita dalam membangun integritas diri yang baik di mata Tuhan. Yang ketiga, masih di pikiran yang sehat, yaitu berpikir yang konstruktif. Jadi salah satu pikiran yang sehat adalah berpikir yang konstruktif. Artinya adalah selalu berpikir hal-hal yang membangun orang, bukan hal-hal yang merusak. Selalu berpikir bagaimana bisa membantu orang, bagaimana bisa membangun orang. Jangan sampai kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu destruktif namanya. Jangan sampai kita membangun gereja yang mewah di atas reruntuhan gereja yang lain. Itu destruktif. Yang konstruktif adalah mari kita bangun gereja di atas keberhasilan gereja yang lain. Mari kita membangun kebahagiaan kita di atas kebahagiaan orang lain. Jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi selalu berpikir yang konstruktif, yang membangun. Ketika kita ada dalam suatu perusahaan, kita berpikir konstruktif. Bagaimana kita bisa membangun perusahaan ini, bagaimana kita bisa punya sumbangsi terhadap perusahaan di mana kita bekerja sebagai PNS, sebagai pegawai swasta, dalam pekerjaan apapun juga, tugas dan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita selalu berpikir yang konstruktif. Monumen apa yang bisa saya buat di perusahaan di mana saya bekerja, di organisasi, di suatu lembaga di mana saya bekerja, monumen apa yang bisa saya lakukan? Monumen apa yang bisa saya buat sebagai sumbangsi? Jadi selalu berpikir yang konstruktif, yang membangun. Itu pikiran yang sehat di mata Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki pikiran yang sehat seperti ini menolong kita dalam membangun integritas diri yang baik di mata Tuhan. Yang ketiga, cara yang ketiga dalam membangun integritas diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Yang ketiga, kita harus memiliki kebiasaan yang sehat. Memiliki kebiasaan yang sehat akan menolong kita dalam membangun integritas diri yang baik. Tapi kalau kita tidak memiliki kebiasaan yang sehat, itu akan menghambat kita dalam membangun integritas diri. Apa kebiasaan sehat yang perlu kita biasakan? Yang harus terus-menerus kita buat, terus-menerus kita lakukan.
yang tidak bisa tidak. Harus setiap hari kita buat, kita lakukan. Yang pertama adalah kebiasaan membaca firman Tuhan. Kita perlu membangun suatu habits, membiasakan diri untuk selalu mau membaca firman, selalu senang dengan firman, cinta firman. Karena firman itu adalah kompas dalam menjalani hidup kita, yang menerangi perjalanan hidup kita, sehingga itu menolong saudara dan saya dalam membangun suatu integritas diri yang baik di mata Tuhan. Yang kedua, kebiasaan yang sehat itu kebiasaan dalam berdoa. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Karena itu kita perlu berdoa. Doa merupakan bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Doa merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Doa merupakan bukti kepasrahan hidup kita kepada Tuhan. Tidak berdoa itu bukti bahwa kita tidak butuh Tuhan. Padahal firman Allah berkata, di luar aku. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama dengan ranting lepas dari pokok, tidak ada gunanya. Jadi kita perlu membangun kebiasaan dalam berdoa. Karena kita juga percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa itu sangat besar kuasanya, karena itu kita perlu membangun kebiasaan dalam berdoa. Yang ketiga, masih di kebiasaan yang sehat adalah kita harus punya kebiasaan dalam beribadah. Jangan alergi dengan ibadah, kita harus senang beribadah. Karena itu adalah tuntutan Tuhan, Sang Pencipta kita. Jadi kita harus bangun kebiasaan untuk senang beribadah. Dalam ibadah apa saja kita harus belajar. Menyisihkan waktu, menyediakan waktu untuk kita bertemu dengan Sang Pencipta kita, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, supaya kita bisa membangun suatu koinonia, persekutuan yang baik. Baik ibadah secara umum, tapi juga ibadah secara pribadi. Dalam saat teduh kita, itu penting. Yang keempat adalah masih di kebiasaan yang sehat dalam bangun integritas diri, kebiasaan dalam belajar. Harus mau belajar. Tidak ada orang yang tahu kalau tidak belajar. Semua orang bisa tahu karena belajar. Dan ini harus ditanamkan dalam diri kita untuk menjadi seorang yang mau senang belajar. Kita ini murid Kristus. Kalau sebagai murid Kristus tidak bisa tidak harus belajar. Tidak ada murid yang tidak belajar. Kita tidak akan pernah naik level dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kalau kita tidak mau belajar. Salah satu persoalan serius kita adalah kita tidak senang belajar. Harus senang belajar firman. Belajar banyak hal yang bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Lebih khusus pengetahuan firman itu sesuatu yang tidak bisa tidak sebagai murid Kristus yang baik. Supaya kita bisa go to the next level, naik level. Yang kelima masih di kebiasaan yang sehat adalah kebiasaan dalam bekerja keras, rajin. Jangan malas, karena Tuhan tidak senang memberkati orang malas. Selalu mau berusaha, selalu mau bekerja keras. Kalau ada peribahasa yang berkata berakit-rakit dahulu baru berenang-renang ke tepian. Itu yang betul. Harus bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang. Kalau zaman sekarang kita terbalik, bersusah-susah dahulu. Kita bersenang-senang dulu. Baru bersusah-susah kemudian. Seharusnya tidak seperti itu, kita harus bersusah-susah dahulu. Jadi masa muda itu bukan masa bersenang-senang. Masa muda adalah masa kita bekerja keras. Masa muda adalah masa kita banting tulang. Masa muda adalah masa kita peras otak, peras tenaga. Untuk masa depan kita. Itu 5 kebiasaan yang sehat, yang perlu kita ciptakan, yang kita perlu biasakan dalam hidup kita untuk membangun integritas diri yang baik di mata Tuhan.
Yang keempat, dalam membangun integritas diri yang baik, yang keempat kita harus memiliki cara pandang yang sehat tentang kehidupan ini. Karena cara pandang Anda tentang kehidupan itu akan mempengaruhi style life hidup kita, mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi gaya hidup kita. Dengan kata lain, bagaimana hidup kita dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang Anda tentang kehidupan. Dan kita harus punya cara pandang yang sehat tentang kehidupan ini. Setidaknya ada 3 cara pandang tentang kehidupan menurut Alkitab yang kita perlu menyelaraskan, menyesuaikan dengan cara pandang Alkitab itu. Sehingga cara pandang Alkitab itu menjadi cara pandang kita tentang kehidupan. Yang pertama, cara pandang yang sehat, yang menurut Alkitab, yang pertama, kehidupan adalah sebuah ujian. Abraham diuji. Adam dan Hawa diuji. Jadi kita melihat dalam Alkitab bagaimana pencobaan, bagaimana ujian, itu sering diulang-ulang dalam banyak kasus. Menunjukkan bahwa kehidupan adalah sebuah ujian. Kalau kehidupan adalah sebuah ujian, artinya bahwa Tuhan mau supaya kita naik level terus. Karena tidak mungkin ada anak SD bisa naik level ke SMP tanpa mengikuti ujian dan tidak lolos dalam ujian. Tujuan ujian itu adalah menguji kemampuannya, apakah dia bisa naik level dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Jadi kehidupan adalah sebuah ujian. Kita harus menilai hidup ini. Melihat kehidupan ini sebagai sebuah ujian. Tuhan seringkali mengizinkan banyak hal dalam hidup kita. Sesungguhnya itu adalah ujian iman. Mengalami penderitaan, mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, mengalami pandemi COVID-19. Kehidupan adalah sebuah ujian. Ini adalah ujian Tuhan bagi kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu ujian. Hal-hal yang menyenangkan itu namanya cobaan. Kalau cobaan itu selalu bersumber dari iblis. Jadi kalau itu menyenangkan berarti ini cobaan atau godaan dan itu berasal dari iblis. Tapi kalau itu tidak menyenangkan berarti itu ujian. Dan ujian itu selalu berasal dari Allah. Jadi perbedaan cobaan dan ujian itu ada di situ. Jadi kehidupan sebuah ujian. Lain kali hujan, ujian. Panas, ujian. Hal yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ujian. Sakit, ujian. Dan kita harus belajar supaya kita lulus dalam ujian itu. Yang kedua, cara pandang yang sehat tentang kehidupan. Kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Kalau kita masih hidup, itu namanya kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Hendaknya kita bisa dipercaya terhadap kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun juga adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Sebagai suami kita punya istri, itu kepercayaan yang berikan Tuhan. Sebagai istri kita punya suami, itu punya kepercayaan yang berikan Tuhan. Sebagai orang tua kita punya anak-anak, itu kepercayaan. Sebagai anak-anak kita punya orang tua, itu kepercayaan. Kita diberikan jabatan dalam pekerjaan kita, di perusahaan, itu kepercayaan. Nah, itu adalah kepercayaan yang berikan Tuhan. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab apa, itu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kita belajar melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Dan kita belajar, kita bisa dipercaya. Jadi jangan gunakan hidup ini sia-sia. Kita belajar bangun kehidupan supaya kehidupan ini bisa bermanfaat, berguna. Bagi Tuhan tapi juga bagi sesama kita. Bagi perusahaan, bagi lembaga di mana kita ada, bekerja, melaksanakan tanggung jawab, kita punya sumbangsi. Kehidupan sebuah kepercayaan. Yang terakhir, cara pandang yang sehat tentang kehidupan, kehidupan adalah sebuah penugasan sementara. Jadi hidup ini sementara.
Jadi kehidupan kita ini penugasan sementara. Kita punya kekayaan itu sementara. Kita punya jabatan sementara. Punya pangkat sementara. Punya gelar sementara. Semua bersifat sementara. Artinya bahwa ada saat kita akan berpindah dari dunia yang sementara ini ke dunia yang kekal. Apakah kekal di surga atau kekal di neraka. Sementara saja. Itu berarti bahwa jangan sampai hidup kita terlalu fokus kepada yang sementara. Dan kita melalaikan sesuatu yang kekal di sana. Kita perlu juga melihat kehidupan di sana. Mempersiapkan kehidupan di sana. Jangan masa bodoh, jangan malas tahu. Sering orang berpikir bahwa itu nanti setelah mati. Oh tidak, kehidupan di sana ditentukan pada waktu kita masih hidup. Setelah mati selesai. Selesai perkara, tidak ada kesempatan lagi bagi saudara dan saya. Inilah cara pandang yang sehat tentang kehidupan. Dan cara pandang yang sehat ini sangat penting. Menolong saudara dan saya dalam membangun suatu integritas diri. Yang baik, yang sehat di mata Tuhan. Sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan dan sesama kita. Kita bisa sukses, berhasil dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan biarlah semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian materi integritas diri di hari ini dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Nantikan channel hal yang perlu Anda tahu di hari-hari di ke depan yang saya percaya terus memperkaya pemahaman kita tentang firman sehingga iman kita terus bertumbuh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.